Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Ulia Sapitri dengan dosen pengampu Pak Primadi Prasetyo SE MSAK akan memaparkan PowerPoint saya yang berjudul Transformasiin Pembedaan Model Laju Pertumbuhan, Skala dan Unit Pengukuran, Pemilihan Bentuk Fungsional, dan Perbandingan R2 pada mata kuliah Ekonometrika. Transformasi inverse. Transformasi ini dilakukan dengan membalik nilai asli, yaitu dengan rumus 1 per variabel. Dalam Excel, rumusnya sama dengan 1 per var, misal nilai asli min 1,4, maka nilai transformasi 1 per min 1,4 sama dengan min 0,714. Apabila data Anda ada nilai 0, maka tambahkan dengan konstanta. Misal, sama dengan 1 per dalam kurung var tambah 1. Model laju pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Pemodelan masalah pertumbuhan dilakukan dengan menduga parameter 0 dari persamaan model pertumbuhan f dalam kurung x, 0 tutup kurung, menggunakan salah satu metode, yaitu metode kuadrat terkecil. Skala dan unit pengukuran. Ada 4 macam skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal. Skala nominal adalah skala yang semata-mata hanya untuk memberikan indeks atau nama saja dan tidak mempunyai makna yang lain. Contoh, kode 1 sampai dengan 4A semata-mata hanyalah untuk memberi tanda saja dan tidak dapat dipergunakan sebagai perbandingan antara satu data dengan data yang lain. Kode tersebut dapat saling ditukarkan sesuai dengan keinginan peneliti atau menjadi alternatif B tanpa mempengaruhi apapun. Skala ordinal. Skala ordinal adalah skala ranking, di mana kode yang diberikan memberikan urutan tertentu pada data, tetapi tidak menunjukkan selisih yang sama dan tidak ada nol mutlak. Contoh, skala kecantikan atau A di atas menunjukkan bahwa Yuni paling cantik dengan skor tertinggi 4 dan Astuti yang paling tidak cantik dengan skor terendah 1. Akan tetapi, tidak dapat dikatakan bahwa Yuni adalah 4 kali lebih cantik daripada Astuti. Skor yang lebih tinggi hanya menunjukkan skala pengukuran yang lebih tinggi.
tetapi tidak dapat menunjukkan kelipatan. Selain itu, selisih kecantikan antara Yuni dan Desi tidak sama dengan selisih kecantikan antara Desi dan Ika, meskipun keduanya mempunyai selisih yang sama atau satu. Skala kecantikan pada A dapat diganti dengan skala kecantikan B tanpa mempengaruhi hasil penelitian. Skala nominal dan skala ordinal biasanya mempergunakan analisis statistik non-parametrik. Contoh, korelasi Kendall, korelasi Rank-Spearman, chi-square, dan lain-lain. Skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contoh, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai A setara dengan 4, B setara dengan 3, C setara dengan 2, dan D setara dengan 1. Selisih antara nilai A dan B adalah sama dengan selisih antara B dan C, dan juga sama persis dengan selisih antara nilai C dan D. Akan tetapi, tidak boleh dikatakan bahwa Yuni adalah 4 kali lebih pintar dibandingkan Astuti, atau Ika 2 kali lebih pintar daripada Astuti. Meskipun selisihnya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. Skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang paling tinggi, di mana selisih tiap pengukuran adalah sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Contoh, tabel di atas adalah menggunakan skala rasio. Artinya, setiap satuan pengukuran mempunyai satuan yang sama dan mampu mencerminkan kelipatan antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Sebagai contoh, Yuni mempunyai berat badan 2 kali lipat berat Astuti, atau Desi mempunyai tinggi 14,29% lebih tinggi daripada Astuti. Skala pengukuran interval dan rasio biasanya dikenai alat statistik parametrik. Pemilihan bentuk fungsional. Terdapat beberapa bentuk fungsional dalam model regresi. Namun, pada bagian ini hanya akan dijelaskan 4 jenis bentuk-bentuk fungsional dari model regresi, yaitu model log-log. Model log-log atau sering juga disebut model double log atau model elastisitas konstan merupakan salah satu hasil transformasi dari suatu model tidak linear menjadi model linear dengan cara membuat model dalam bentuk logaritma. Untuk memudahkan pemahaman, akan digunakan pendekatan empiris untuk menjabarkan proses transformasi sebagai berikut. Menurut suatu teori ekonomi, hubungan antara kuantitas yang diminta dan harga suatu komoditas mempunyai bentuk sebagai berikut.
YT sama dengan beta 0 X beta pangkat 1 EX, di mana Y sama dengan permintaan komoditas, X sama dengan harga komoditas, beta 0, beta 1 sama dengan parameter, U sama dengan error. Model log-log memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan model linear. Salah satu keunggulan model tersebut terdapat pada koefisien slope beta 2. Dalam model in Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 in X. Sebab nilai koefisien slope tersebut sesungguhnya merupakan ukuran elastisitas Y terhadap X. Atau dengan kata lain, koefisien slope merupakan tingkat perubahan pada variabel Y atau dalam persen. Bila terjadi perubahan pada variabel X atau dalam persen, di mana Y menyatakan permintaan dan X menyatakan harga, maka beta 2 merupakan elastisitas harga dari permintaan. Dalam model log-log, koefisien elastisitas antara Y dan X selalu konstan. Artinya, jika in X berubah 1 unit, perubahan in Y akan selalu sama, meskipun elastisitas tersebut diukur pada in X yang mana saja. Oleh karena itu, model ini disebut juga model elastisitas konstan. Secara matematis, sifat koefisien elastisitas beta 2 yang konstan dapat dilihat sebagai berikut. In Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 in X. Elastisitas didefinisikan sebagai beta 2 sama dengan sigma IN Y atau sigma ln X. Artinya, bila X atau harga naik sebesar 1%, maka Y atau komoditas yang diminta akan turun sebanyak beta 2% atau beta 2 kecil dari 0. Dengan kalimat lain, bila harga komoditas naik sebesar 1%, maka permintaan terhadap komoditas tersebut akan turun sebesar beta 2%. Meski demikian, model log-log memiliki kelemahan di antaranya bahwa model log-log tidak dapat dibentuk dari data yang mempunyai nilai 0 atau minus. Karena ketika ditransformasi ke bentuk logaritma, maka nilai 0 atau minus akan menjadi tak terhingga. Mungkin pengolahan dengan komputer tetap akan mengeluarkan hasil, namun hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dua model semilog. Prinsip model ini sama dengan log-log, yaitu merupakan hasil transformasi dari model yang tidak linear. Bedanya, pada model log-log, transformasi dilakukan terhadap semua data variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas. Sedangkan pada model semilog, data yang ditransformasi hanya salah satu dari variabel terikat atau X atau variabel bebas.
Model semi-log terdiri atas dua jenis model, yaitu satu, model log-line, yaitu suatu model di mana variabel y dalam bentuk logaritma, sedangkan variabel x berbentuk linear. Dua, model line-log. Model line-log yaitu suatu model di mana variabel y dalam bentuk linear, sedangkan variabel x berbentuk logaritma. 3. Model double log. Misalnya, persamaan y sama dengan beta 0 tambah beta 1 xi2 dapat digolongkan sebagai regresi linear karena parameternya atau beta 1 bersifat linear meskipun variabelnya xi2 tidak bersifat linear. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikembangkan berbagai bentuk fungsional model regresi. Bentuk pertama yaitu model double log sebagai berikut, misalnya suatu model yi atau beta 0 xi beta 1 eui, maka model tersebut adalah terlihat tidak linear dalam parameter, tetapi secara intrinsik bisa dibuat linear dengan transformasi sebagai berikut. In yi sama dengan in beta 0 tambah beta 1 in xi tambah ui. In sama dengan logaritma natural atau logaritma dengan bilangan dasar sama dengan 2,71828. Jika x sama dengan in beta 0, yi sama dengan in yi dan xi sama dengan in xi. Persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi yi sama dengan x tambah beta 1 x1 tambah ui. Model ini dinamakan dengan model double log. Hal yang perlu diperhatikan dalam model double log adalah koefisien beta 1 dapat ditafsirkan sebagai elastisitas, yaitu persentase perubahan variabel y sebagai akibat persentase perubahan variabel x. Dengan demikian, jika x merupakan harga dan y adalah permintaan, maka koefisien beta 1 dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas harga. Empat, model resiprokal. Model resiprokal juga cukup populer digunakan dalam penelitian ekonomi. Model ini dapat dirumuskan yi sama dengan beta 0 tambah beta 1 atau 1 per xi tambah ui. Model ini meskipun tidak linear dalam variabel 1 per xi, tetapi linear dalam variabel beta 1 karena masih dikategorikan sebagai model regresi linear. Model ini memiliki sifat di mana y akan turun secara kontinu pada saat x meningkat, dan jika x sangat besar, maka y akan memiliki nilai mendekati beta 1. Oleh karenanya, model ini bisa digunakan untuk menggambarkan perilaku biaya produksi tetap rata-rata atau AFC, di mana AFC y akan menurun secara kontinu ketika x atau produksi meningkat karena biaya tetap dibebankan pada jumlah unit produksi yang lebih banyak. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya paparkan dari materi PowerPoint saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.